Hari ini saya ingin menampilkan konseling kelompok pertemuan kedua. Baik, kita awali kegiatan kita hari ini. Selamat pagi dan terima kasih diucapkan kepada anak-anak ibu sekalian karena sudah hadir tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa yang dipandu oleh salah seorang anak ibu. Kita berdoa Bapak yang berkata-kata perkenalkan, nama Ibu Nadia dahulu. Ibu sebagai guru BK di sekolah kita ini dan Ibu sendiri membaca. Silakan dilanjutkan dengan anak Ibu yang di sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Syed Simbolon, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Fitri Jalan Batu, hobi saya bermain bulu tangkis. Jadi baik, terima kasih atas perkenalan dari anak-anak ibu sekalian. Untuk pertemuan kedua ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok seperti pertemuan kita yang pertama kemarin ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang tujuannya untuk menuntaskan masalah, terkhusus masalah pribadi yang bersifat dinamis ya. Jadi ada dinamika kelompok tadi. Tujuannya tadi untuk menuntaskan masalah yang bersifat pribadi khususnya, baik yang mengganggu pikiran, perasaan dan aktivitas. Nah, kemudian konseling kelompok ini kita buat dulu secara melingkar. Iya, melingkar. Tujuannya apa? Iya, mempermudah komunikasi. Tujuan dari konseling kelompok ini selain kita bisa menuntaskan masalah, kita juga terlatih untuk berkomunikasi ya, menyampaikan pendapat kita. Kemudian kita jadi memahami bagaimana sih masalah teman saya. Kemudian apa masalah yang saya hadapi? Bagaimana kami menghadapi atau menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelompok ya. Di dalam konseling kelompok kita perlu memegang asas-asas penting ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua bersifat rahasia ya. Jadi apapun nanti yang kita bicarakan di dalam kelompok kita ini harus rahasia. Iya, rahasia, tidak boleh disampaikan keluar ya. Oke. Yang kedua adanya asas keterbukaan. Keterbukaan yaitu kita harus terbuka dengan apa yang kita alami, kemudian apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, sehingga ketika kita mengalami yang namanya suatu masalah kita dapat terselesaikan atau terentaskan dengan baik ya. Nah, yang ketiga itu ada keaktifan. Jadi diharapkan di dalam kelompok ini harus ada interaksi ya, harus ada dinamika. Ketika orang atau salah satu temanmu menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, yang lain bisa menanggapi bahkan menggali lebih dalam. Kemudian ada juga azas kesukarelaan. Ibu berterima kasih kepada anak-anak ibu sekalian karena keseluruhan kalian bimbingan kelompok ini dengan sukarela, bukan karena memang dengan keadaan paksa ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah azas kenormatifan. Normatif berarti harus ada aturan sopan santun. Sekarang kita buat permainan. Ya, permainannya uji konsentrasi ya. Baik, kita mulai permainannya. Silakan pegang tangan, pegang hidung. Oke, kita berikan tepuk tangan. Sini ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu sekalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan
kita pada hari ini? Sudah, Bu. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan ikrar janji dalam kelompok kita ya. Saya Junadia Yelvira Sidaulo. Saya Ucaya Simbolon. Saya Rebecca Sinulang. Saya Clara Lalu. Saya Delia Chanduri. Saya Bintang Maitaung. Jadi yang membantu. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, tak boleh atau layak diketahui oleh orang lain. Jadi inti dari konseling kelompok kita hari ini adalah kita sudah mengucapkan ikrar janji kelompok. Jadi ibu pertegas lagi apa yang sudah kita bahas di dalam kelompok kita ini, apa yang sudah kita bicarakan, cukuplah hanya kelompok kita yang tahu, tidak sampai ya baik. Sekarang kita masuk ke tahap inti. Seperti yang ibu sampaikan, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan semua masalah. Masalah pribadi saya, Bu, merasa ini dengan interpretasi. Ya, bagaimana dengan anak ibu Sheila? Masalah saya itu Menjadi anak tunggal. Baik, dari kedalaman masalah yang kalian sampaikan di dalam kelompok kalian ini, menurut kalian, kira-kira masalah apa yang belum kita bahas? masalah percaya diri umum dialami oleh para remaja saat ini. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Oke, silakan Kak. Menurut saya setuju dengan jawaban Adel. Kita lebih baiknya membahas atau mendalami masalah yang sedang dihadapi oleh Diva. Karena banyak orang yang berpikir kalau masalah percaya diri itu hal yang sepele. Padahal kalau udah tidak percaya diri, seorang itu pasti untuk melakukan aktivitas itu tidak akan bisa. Diva, apakah masalah Diva dulu kita selesaikan atau bagaimana nak? Izin kembali sama Bu, Silakan. sudah lebih baik jika masalahnya memang diselesaikan terlebih dahulu karena memang keadaannya sudah mendesak. Ya, keadaannya sudah mendesak ya. Jadi sepakat kita ya untuk membahas masalah Diva dan Nafisa ya, terutama masalah kurang percaya diri ya. Karena pada umumnya setiap orang mengalami hal yang sama. Meminta Diva ataupun Syarif Ijal untuk menceritakan masalahnya tentang kurang percaya diri seperti yang kalian sampaikan. Ya, jadi ketika kita berpendapat salah, kita tidak memperhatikan dulu, sehingga itu mengakibatkan kita dimarahi ya. Silakan yang lain. Izin berbagi. Oke, silakan Diva. Pengalaman saya itu hampir sama dengan saya dulu, tetapi bedanya orang percaya diri saya ini dimulai dari faktor lingkungan keluarga Bu, yaitu trauma pada masa lalu. Trauma yang Diva maksud itu seperti apa? Izin menjawab Bu. Trauma masa lalu yang pernah saya alami Bu, ketika sedang ada perkumpulan dalam keluarga, jadi pendapat saya terlalu sangat keren. Ya, Diva tadi menyampaikan bahwasanya karena dia yang paling muda, jadi perasaan dapatnya tidak diperhatikan, tidak diterima ya. Berarti bisa kita tangkap ya bahwa sini pun mengatakan bahwasanya menyampaikan pendapat itu adalah milik orang yang sudah dewasa. Ya, itu faktanya di kelompok kita ini. Apa benar? Ya, hanya orang-orang yang dewasa yang bisa menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya tidak. Silakan WK. Kalau menurut saya tidak, Bu. Hanya kita sudah menunaikan sendiri. Ya, itu benar yang kalian sampaikan. Nah, di sini mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Ketika pendapat kita tidak dihargai orang lain atau tidak diterima dan bahkan menyatakan itu kesalahan kita, kira-kira apa tanggapan Syafija? Kalau saya Bu, ketika tanggapan saya dilakukan oleh orang lain,
dikucilkan sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ade, apapun ceritanya tetap kita lakukan yang terbaik. Jangan pernah bosan ya. Bagaimana dengan yang lain? Silakan Pak Rizal. Sebaiknya untuk IPA bahwa trauma itu mungkin dia tidak bisa melakukan lagi. Menurut saya IPA yang terlalu memikirkan hal tersebut. Oke, bagaimana dengan anak yang lain? Izin menanggapi Bu, Silakan Bapak. benar hal ini bukan hanya berlaku untuk teman saya, bukan hanya berlaku untuk Diva, Satria atau Sarah, bahkan ini berlaku untuk kita semua. Kita baik seperti ocehan yang bisa menjatuhkan mental kita lagi. Luar biasa ya. Sepakat dengan apa yang kalian sampaikan. Kita harus belajar menghargai diri kita yang apa penerimaan diri. Jadi apapun pilihan itu, apapun tantangan itu kembali ke diri kita. Tidak mungkin dari orang lain ya. Jadi wajar dalam menghadapi segala sesuatunya pasti ada tantangan. Seperti yang disampaikan Safri, pasti silih berganti dan tidak akan pernah selesai ya. Jadi kembali ke diri kita, penerimaan diri, mencintai diri sendiri. Ya, sekalian di sini Ibu akan menampilkan sebuah video dan mari kita saksikan secara bersama-sama ya. Dari video tersebut, apa yang kalian rasakan? Silakan 1-2 orang menyampaikan apa pesan yang disampaikan untuk kita. Oke, silakan Diva. Dari video tersebut saya melihat bahwa dengan kekurangan kita ternyata kita dengan segala kekurangan kita masih mempunyai kemampuan kita. Kita harus percayakan diri kita bahwa kita mempunyai kemampuan walaupun kekurangan itu dipandang remeh oleh orang lain. Ini Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian kerjakan ya. Di sini Ibu mau 1-2 orang menyampaikan kesan dan pesannya tentang kegiatan kita hari ini. Diva ya. Izin memberi pesan dan pesan dari teman kita Ibu. Pesan saya merasa termotivasi kembali Bu untuk mengubah diri saya agar saya lebih percaya diri ke depannya. Terima kasih untuk semua karena telah menjadi teman-teman dan misalnya kita membantu masalah teman kita yang lain dalam memecahkan masalah yang ada. Mari kita tanamkan itu motivasi sebagai langkah kita untuk ke depannya. Kita harus punya komitmen ya. Hanya satu kali ini hanya dilakukan konseling kelompok, ke depan juga perlu lakukan yang kedua. Di pertemuan berikutnya kira-kira masalah apa yang akan kita bahas itu? Kita akan membahas masalah Sarah. Dia anak tunggal ya. Waktu kita sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu sekalian yang bersedia hadir di konseling kelompok kita hari ini. Terutama kalian sudah banyak membantu kalian yang punya masalah, bahkan kalian juga berbagi pengalaman dan berbagi motivasi ya. Jadi terima kasih diucapkan untuk kalian. Mari kita berdoa kita apa yang baik, apa yang berkuasa dalam banyak surga. Terima kasih Bapak kami Bapak akan memberikan yang berlipat dari kami. Tidak yang mulia namamu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.